pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya dengan mata pelajaran geografi. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Alfian, silahkan teman-teman berdoa. Siapa? Doa selesai. Baik, sebelumnya tempat duduknya dirapikan dulu. Karena kalau yang sebagian dari sampah-sampah yang ada di bawah silahkan diambil di kantongnya, terus nanti pas istirahat membuang di luar. Sudah rapi ya? Baik, sebelumnya saya absen dulu untuk kehadirannya. Ada Medina, Aprilia, Ahnaf, Alicia, Anggun, Azita, Aska, Berlian, Dandi, Yudiska, Zerlin. Beberapa tidak masuk, yang sakit semoga segera sembuh, tapi nggak ada yang tadi dispen ya. Baik, pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Gempa bumi seismo. Gempa bumi atau seismo. Nah, gempa bumi atau seismo itu termasuk tenaga pembentuk muka bumi ya. Dalam hal ini jenis tenaga apa? Endogen ya. Nah, hari ini kita akan membahas tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen itu seperti apa? Sebelumnya kalian pernah melihat batuan lapuk? Nah, Melihat erosi? nah, Di mana? Di gunung. Kalau batuan lapuk, tanda-tandanya batuan lapuk itu seperti apa? Yang retak, yang mengalami yang retak bisa. Terus yang apa lagi? Mengalami pengelupasan. Terus lagi pernah melihat sedimentasi? pernah Di mana? Di got. Terus di mana lagi? dia yang Air yang menggenang. kayak apa ya? Biasanya sedimentasi ditandai dengan apa? Paling permukaan, halus apa kasar? Halus. Bagian yang halus itu termasuk daripada sedimentasi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tenaga eksogen ya. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu termasuk daripada proses tenaga eksogen. Nah, hari ini kita belajar itu agar kalian mampu nanti menguraikan jenis proses tenaga eksogen dengan benar, lalu menguraikan permasalahan terkait proses dari pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Lalu kalian juga diharapkan nanti mampu untuk menguraikan upaya mengatasi permasalahan terkait dari pelapukan, erosi, maupun sedimentasi. Lalu yang terakhir kalian mampu membuat infografis, di mana infografis nanti sebagai bagian dari publikasi atau istilah publikasi media ya dari yang sudah kalian kerjakan tadi. Tenaga eksogen itu sebenarnya tenaga pembentuk permukaan bumi. Yang kemarin kita sudah membahas tenaga endogen, itu kan tenaga yang berasal dari dalam. Nah, setelah bentukan yang ada di permukaan bumi ini terbentuk, itu dirusak oleh tenaga eksogen. Yang merusak siapa? Tenaga eksogen itu bisa manusia juga bisa. Terus apa lagi? Air. Terus apa lagi? Udara. Suhu, panas dingin kan gitu ya. Terus apa lagi? Gletser. Nama lain dari gletser itu adalah es mencair. Nah, itu bisa menjadi termasuk daripada tenaga eksogen. Sebelumnya kalian silakan
Nah, silakan dilihat di layar dulu. Nanti kalau masuk gambar apa? Tidak kelihatan. Batu ya, batu pecah. Terus apa lagi? Batu yang mengalami pengelupasan. Nah, itu salah satu contoh daripada pelapukan. Pelapukan. Nanti kalian lihat itu salah satu dari untuk pelapukan seperti ini. Nah, pelapukan ini biasanya itu akan dilakukan atau tenaga yang melakukan atau yang berperan di sini ya itu adalah artinya siapa itu? Di off kan ya, seperti itu ya. Lalu ini tenaga yang berperan itu adalah suhu, panas dingin lalu dia pecah, mengelupas seperti itu ya. Lalu yang kedua, ini gambar apa? Batuan. Ada apanya? Ada Lumut ya. Lumut itu juga termasuk daripada pelapukan. Pokoknya batuan yang ada lumutnya itu pasti mengalami pelapukan. Di sini lumut disebut sebagai pelapukan perintis ya. Karena kenapa? Karena dia melapukan. Kalau sudah melapukan, biasanya dia akan merubah batuan itu menjadi tanah, di mana tanah itu nanti akan menjadi media tumbuh bagi tanaman lain, ya enggak? Makanya disebut batuan perintis. Lalu ini gambar apa? Goa. Ini termasuk daripada juga pelapukan. Pelapukan apa? Ini nyari. Karena apa? Proses daripada pelarutan. Nah, ini erosi, gambar daripada erosi. Jadi kayak ada erosi itu apa toh? Pengikisan. Biasanya permukaan yang dikikis. Tanah-tanah yang mengalami erosi itu biasanya dia akan mengalami kekurangan kesuburan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ini juga pengikisan. Siapa yang ngikis kalau seperti ini? Kalau tadi air ya, kalau ini apa? Angin. Tergerus, tapi nggak banyak, sedikit seperti ini. Nah, ini juga termasuk gandeng ya, sama ini termasuk daripada sedimentasi yang di bawah ini. Ya, yang pasirnya ini juga termasuk daripada sedimentasi. Nanti untuk pembagian kelompok dibagi menjadi 4 ya. Ini yang termasuk ada yang biasa ada 4 orang ya. Sedangkan jumlah kita ada 36, berarti ada 32. Nanti dibagi menjadi 4. Nanti ada 8 kelompok. Namun ini nanti yang kita bahas ada 3, ada pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Nah, nanti kalian masing-masing dari kelompok itu nanti ada yang beberapa membahas erosi, beberapa membahas pelapukan, dan beberapa membahas sedimentasi seperti itu. Lalu nanti ini nanti kalian keluar ya untuk mencari contoh di lingkungan sekitar sini saja. Tidak semua yang dicari tapi berdasarkan kelompok itu tadi, itu ya. Terus nanti setelah itu kalian masuk ke kelas lagi membuat infografis sesuai arahan yang ada di LKPD ini, gitu ya. Kelompok 1 ini ya, kelompok 2 ini 4 ya, kelompok 3 ini, kelompok 4, 5, 6, 7, 8 belakang, gitu ya. Ini nanti harus selesai. Ya, silakan dilihat dulu. Lalu kalian setelah ini keluar ya, 5-10 menit, tidak usah lama-lama, di sekitar sini ada semua. Ya, sebentar. Tapi nanti balik lagi. Kalau nggak balik nanti saya tulis apa absennya ya. Bisa dilaksanakan sekarang. Silakan keluar kelas mencari tiga gambar terkait dari yang kalian dapatkan itu tadi. Ada yang melakukan erosi dan sedimentasi. Ya, silakan keluar.
Yang sudah tadi silakan dipublish di Instagram ya. Tampilnya ditata lagi representasi. Ada yang kesana dulu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, satu kelompok nanti mewakili. Maksudnya kan untuk erosi ada 3 kelompok, pelapukan ada 3 kelompok, lalu untuk sedimentasi awasan juga ada 2 kelompok. Nanti masing-masing proses itu tadi mewakili satu kelompok ya. Nah nanti yang menanggapi dari kelompok yang sama itu tadi. Misal kelompok pelapukan maju, nanti yang presentasi ya, nanti untuk kelompok yang pelapukan yang lain silahkan bertanya ataupun menanggapi, menyanggah dan lain sebagainya. Silahkan untuk yang pertama kelompok galuh ya, kaitannya dengan pelapukan. Nanti silahkan kelompoknya Ahnaf, lalu kelompoknya Yayang, Olive, itu nanti silahkan. Masuk semua aktivitas yang mempengaruhi dan merubah sedimen menjadi pertumbuhan sedimen. Permasalahan yang muncul terganggunya aliran sungai berupa meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya permukaan air tanah. Jadi erosi itu kan pengikisan. Nah yang dikikis bagian mana? Bagian atas dulu. Kikisnya sedikit, namanya pengikisan berarti sedikit-sedikit. Nah itu nanti kalau yang bagian atas itu biasanya merupakan bagian daripada humus. Nah humus itu mempengaruhi daripada kesuburan tanah. Kalau dia terkikis gimana kondisi tanahnya? Berkurang untuk tingkat kesuburan. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang tenaga eksogen? Bisa berparahim Mengetahui tentang sedimentasi, erosi, dan pelapukan. Selain itu, kita juga bisa tahu dengan nyata. secara kontekstual. Iya, jadi benar-benar paham, dan kalau mau mencari contoh yang lain itu bisa. Gitu ya. Jadi kalau ketemu dengan erosi, pelapukan maupun sedimentasi, nanti pas pulang sekolah ataupun di rumah nanti sudah tahu oh ini termasuk pelapukan. Oh ini termasuk ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya, kita nanti akan membahas tentang longsor atau mass ghosting. Juga termasuk daripada proses daripada tenaga eksogen. Jadi ada 4 sebenarnya. Ada erosi, pelapukan, dan sedimentasi, serta yang satunya adalah longsor, tanah longsor atau longsor lahan seperti itu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti setelah ini istirahat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.